10 menit dia tungguin nih. Tas. Akhirnya ada yang masuk nih bro. Wah seneng, bukan main dia kan, langsung buru-buru lah itu. Ambil jaket ojolnya dia, siap-siap nih buat berangkat. Sampai Bakri mesti seret, dia ngerem mendadak tuh. Hampir dia nyusruk ke sawah. Nah pas lagi, coba buat benerin posisi. Weh. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusan, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Welcome back to House Horror, dimana di segmen ini gue akan nyeritain kisah-kisah horor dari kalian yang mungkin aja nih kejadian sama gue. Nah pada kali ini ada sebuah cerita dari orang yang bernama Reddy. Jadi Reddy ini nyeritain bro tentang seorang ojol gitu ya, pengemudi ojol ojek online yang bernama Bakri. Sebut aja begitulah. Bakri ini baru nih bro, daftar ojol, dia pengen buka lembaran baru, pengen nyari rezeki nih buat ngerawat ibunya yang ada di kampung. Tapi yang Bakri nggak sangka-sangka, boro-boro dia dapat rezeki, udah mah mangkal tiap hari, ternyata dia ini malah ngalamin hal-hal yang bisa dibilang di luar nalar. Penasaran kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Udah kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horor aktif. Jadi waktu itu siang-siang bro, abis nganter makanan gitu kan, ojek online namanya. Yono nih, ada satu orang temannya Bakri, di tongkrongan biasa ojol tuh pada nongkrong. Dia iseng nih, dia cerita-cerita tuh, sambil senyum-senyum. Tahu nggak? Kemarin malam, gue nyalain aplikasi. Malah dapat orderan banyak cuy. 2 kali lipat dari biasanya. Seriusan? Serius Yon? Beneran gak nih? Nggak ngibul kan? Dengan PD-nya, si Yono ini langsung buka aplikasi ojolnya tuh. Nunjukin riwayat orderan dia malam itu. Bakri, Agus, sama Rahmat tuh bro, yang masih satu tongkrongan. Penasaran gitu kan, mereka ngeliat nih apa yang ditunjukin di HP-nya si Yono. Dan beneran, orderannya tuh rame banget malam-malam bro. Mereka sampai, wih anjay keren juga gitu ya. Nah Rahmat langsung mikir, wah kalau gue ikut nyalain aplikasi malam-malam, kira-kira gue bisa dapat banyak juga nggak ya? Tapi Rahmat inget bro, rumahnya itu jauh dari tempat-tempat rame. Nggak ada warung, nggak ada terminal, nggak ada stasiun. Jadi dia bingung nih mau mangkal di mana gitu kan. Dia nanya nih ke si Yono. Yon, kalau gue nyalain aplikasi malam-malam, mending gue mangkal di mana ya menurut lo? Ya kesini lagi aja Mat. Gue sering kok nongkrong di sini malam-malam sendirian. Aman-aman aja tuh. Lu mau ikutan Yono juga, Mat? Ya iyalah, Gus. Lumayan kan buat nambah-nambah bayar cicilan motor. Lu nggak takut dapat orderan aneh-aneh begitu? Ketemu yang serem atau malah kena Alah, lu Gus, udah sebulan nih gua jalanin ini malam-malam. Aman-aman aja tuh. Kagak ada tuh orderan fiktif, apalagi yang penting kita niatnya baik. Pasti ada jalannya sendiri, Gus. Rahmat, yang tadinya semangat gara-gara ngedenger omongannya Agus jadi mikir 2 kali lagi nih. Nah Yono, yang ngeliat si Rahmat udah mulai agak ragu-ragu gitu ya, ngakak dia. Santai aja kalimat. Nih, gue udah sebulan nyoba kok, aman, tenang. Rahmat akhirnya coba buat percaya lah nih sama si Yono. Dan Rahmat yang masih ragu, dia tegesin lagi, dia tanyain lagi nih ke si Yono, aman gak nih Yon? Yono cuma ngangguk-ngangguk aja, bener aman gitu ya. Semuanya aman, terkendali lah. Gak bakal ada kendala apa-apa. Sementara itu, Yono sadar nih bro. Ada satu orang lagi di tongkrongan itu namanya Bakri. Ya. Dari tadi cuma diem aja, gak nimbrung kayak yang lain. Penasaran kenapa si Bakri begitu? Yono langsung ngelirik tuh ke arah Bakri. Dia deketin. Pengen nanya tuh gimana pendapatnya soal narik malam-malam. Di sini Bakri cuma geleng-geleng kepala aja tuh. Kelihatan dia ragu. Sebenarnya bukan karena takut narik malam-malam, tapi dia kepikiran sama ibunya nih bro yang lagi sakit. Bakri bilang, kemungkinan besar nggak bisa nih narik malam-malam, karena kalau malam dia mesti jagain ibunya. Nah kalau ditinggal narik, siapa yang jaga ibunya tuh? Ya kan? Ya udah, Yono akhirnya paham. Dan dia pun nggak maksa atau gimana-gimana, dia cuma ngangguk aja dan ngedoain supaya ibunya Bakri cepet sembuh. Mudah-mudahan nanti kalau ibunya si Bakri ini udah sehat, Bakri bisa ikutan tuh narik malam-malam sama yang lainnya.
Di sisi lain, si Agus itu ternyata merhatiin si Yono gerak-geriknya dia tuh dari tadi. Dalam hati Agus mulai curiga nih, jangan-jangan si Yono ngajak-ngajak mereka semua itu karena padahal dia sendiri ketakutan bro narik malam-malam sendirian. Makanya dia ngajak temen. Akhirnya si Agus celetukin lah nih, alah lu Yon, paling lu ini kan takut narik malam-malam sendirian makanya lu ajak kita-kita. Di situ Yono langsung ketawa, dia jawab kalau enggak kok, gue ajak kalian ya karena pure gue pengen kita semua dapat rezeki. Udah tuh, begitu terus kan main ledek-ledekan gitu sampai tiba-tiba ada orderan masuk. Ting. Yono cabut tuh, ya kan? Nggak ngeladenin si Agus lagi. Nggak lama orderan lain masuk juga tuh buat si Agus, terus buat si Rahmat, dan terakhir masuk juga tuh buat si Bakri. Satu persatu mereka semua akhirnya ninggalin tuh tempat mangkal dan ngerjain orderan mereka masing-masing. Singkat cerita, malam harinya Bakri masih kepikiran nih bro soal obrolan tadi siang. Dalam hati dia mikir, enak juga ya kalau dapat orderan banyak malam-malam kayak si Yono itu. Tapi gimana nasib ibu gua gitu kan sendirian di rumah. Gelisah gitu ya, akhirnya Bakri mutusin buat ngobrol nih sama ibunya. Minta izin buat coba narik malam gitu kan. Bu, kalau malam aku ngojek juga gimana? Ibu gak apa-apa, Kri. Ibu bisa jaga diri kok. Tapi ibu khawatir sama kamu. Kamu bisa jaga diri gak malam-malam begitu? Tenang aja Bu, Bakri bisa jaga diri kok. Di situ Bakri seneng banget nih bro karena dapat izin dari ibunya buat narik. Ya udah malam itu juga akhirnya Bakri iseng nih buka aplikasi ojolnya, dia nyalain tuh siapa tahu ada orderan masuk gitu kan. 10 menit dia tungguin nih. Akhirnya ada yang masuk nih bro. Wah seneng bukan main dia kan, langsung buru-buru lah itu. Ambil jaket ojolnya dia, siap-siap nih buat berangkat. Nah di jalan dia sempat mampir nih ke restoran di mana dia mau ngambil orderan itu. Habis ngambil orderan di restoran itu, dia cek lagi nih kemana nganternya gitu kan. Mana ya? Jalan Mawar 5. Nah sepengalaman si Bakri, kok ini nama jalan kayak asing, kayak nggak pernah dia lewatin sebelumnya. Ya udahlah, mau nggak mau kan karena orderan dia jalan tuh ke lokasi itu, ke Jalan Mawar 5. Dia ikutin tuh kan petunjuk arah di peta dia. Nah awalnya jalan tuh rame banyak mobil segala macem kan. Tapi lama-lama kok makin sepi nih bro. Masuk ke jalanan yang kanan kirinya tuh pohon-pohon gede, pohon-pohon rimbun. Suasana jadi wah beda banget nih. Di sini Bakri mulai merinding. Kok bisa di tengah kota ada jalan kayak begini gitu kan? Kayak mau ke gunung aja nih, kayak mau ke hutan. Tapi dia terus jalan tuh ngikutin petunjuk yang ada di peta. Ketika dia sampai di satu jalan yang makin mengecil dan gak ada penerangan sama sekali, nih Bakri mulai mikir nih bro, apa gue muter balik aja? Karena ini gelap banget. Masa iya ada orang tinggal di lingkungan kayak begini? Kanan kiri tuh sawah bro. Sawah bener-bener kayak, ini gue masuk kemana gitu kan? Mikir tuh dia, mikir. Ah, udahlah tanggung. Akhirnya dia lanjutin tuh menuju ke alamat yang mau dituju. Di perjalanan itu si Bakri mulai kepikiran nih, siapa sih yang mesen makanan di tempat kayak begini? Walaupun hatinya mulai nggak enak gitu, dia tetap gas itu motor. Ngikutin maps berharap ya udahlah ini emang beneran yang order tuh manusia. Ini orderan beneran bukan orderan fiktif. Das sampai akhirnya nih bro, dia berhenti tepat di depan satu rumah tua. Dia cek lagi nih aplikasinya buat mastiin. Bener aja. Titiknya di situ emang. Dan ya titiknya itu ya rumah tua itu. Sambil agak ragu-ragu sebenarnya gitu ya. Dia turun dari motor nih. Dia jalan pelan-pelan sambil celingak-celinguk tuh. Oh anjir sepi banget. Masalahnya nih bro. Rumahnya itu kelihatan kayak udah lama ditinggalin. Kayak terbengkalai. Semak-semaknya tinggi, rumput-rumputnya lebat. Wah pokoknya ya kalian tahu lah gimana rumah udah ditinggalin lama. Bakri udah mulai gak enak banget nih bro perasaannya. Tapi di sisi lain dia tetap milih buat nggak, gua harus profesional. Ini orderan mesti sampai ke yang mesen. Sampai di depan pintu rumah itu, Bakri panggilin lah kan. Ojol gitu kan, ojol makanan gitu kan. Udah 5 kali dia panggil, ada kali 5 menitan dia di situ. Gak ada respon. Gak ada satupun yang keluar. Bakri mulai panik tuh. Anjir bener nih orderan fiktif gitu kan. Baru aja dia mau balik badan. Tiba-tiba matanya tuh ngeliat bayangan bro di jendela. Ada perempuan berdiri di situ. Ngeliatin dia dari jendela. Sambil ngeliatin perempuan itu, Bakri merinding parah. Tapi tetap dia gak bisa malingin muka dari sosok perempuan itu kan. Dia tegesin aja tuh pelan-pelan.
muka perempuan itu berubah. Mukanya jadi rusak, berdarah-darah, dan matanya tuh kayak mau copot. Wah, nggak pakai nunggu lama, Bakri taruh tuh makanan di depan pintu, jebret, dia cabut bro. Dia naik motor, dia starter, dia gas lah, bodo amat, sampai standing dia cabut pokoknya dari situ. Pokoknya sekarang gimana caranya cepet-cepet sampai rumah lah. Nggak mau lagi lah nih narik malam-malam nggak jelas nih. Di perjalanan pulang itu, jalanan masih sama tuh, masih sepi banget, masih gelap. Tapi tetap dia nggak ngurangin kecepatan tuh, weng kebut. Mata fokus ke depan tuh, gak ada nengok ke sana kemari. Singkat cerita, begitu sampai rumah, Bakri langsung masuk tuh ke dalam kamar. Dia langsung rebahan di atas kasur, coba buat tenangin diri. Itu muka perempuan masih kebayang-bayang tuh bro di kepala dia. Sampai ke bawah mimpi seremnya. Dia mikir tuh kan, siapa yang udah ngorder makanan itu, ya kan? Dia mikir itu masalahnya duitnya masuk nih bro, ya kan? Berarti kan orang gitu kan, mikir aja tuh. Sampai akhirnya dia ketiduran. Pagi harinya seperti biasa, si Bakri datang nih ke tempat mereka biasa mangkal tuh sama teman-teman dia yang lain, si Yono, si Agus, si Rahmat gitu kan. Dan ternyata ketika sampai di tempat nongkrongan itu, wah udah rame tuh. Yang lain udah pada nongkrong semua. Nah, teman-temannya si Bakri ngelihat si Bakri datang dengan muka yang murung gitu ya. Bingung lah. Kenapa lo Bakri? Datang-datang muka kusut. Lo kenapa Kri? Gue kayaknya semalam kena orderan fiktif deh. Hah? Serius lo? Orderan fiktif? Gimana ceritanya? Jadi, karena nggak bisa tidur, gue iseng nyalain aplikasi ojol. Baru 10 menit, orderan masuk. Ya gue seneng dong. Ya langsung gue ambil makanannya, terus gue anterin. Terus. Tempatnya tuh serem banget bro. Gue lewat jalan yang kanan kirinya pohon gede semua. Kayak masuk hutan gitu. Padahal ini kan kota. Gue gak curiga karena gue ngikutin maps. Nah, pas gue nyampe, ternyata itu rumah kosong yang udah bener-bener gak keurus. Kacanya pecah semua. Rumputnya tinggi-tinggi sampai nutupin jalan masuk. Terus, pas gue nengok ke jendela, gue liat ada cewek. Cewek bro, tapi mukanya rusak parah. Matanya melotot kayak mau copot. Tuh kan apa gue bilang. Narik malam-malam tuh serem. Kalian tuh pada ngeyel. Aduh, itu kan apesnya Bakri aja. Gua mah narik malam-malam mana-mana aja. Kagak ada tuh yang serem-serem. Iya bener. Malam kemarin aku dapat banyak. Bakri ngedenger jawaban-jawaban itu sambil mikir, anjir. Gua doang nih yang apes malam. Tapi di sini dia penasaran, bro. Dalam hati dia pengen nyoba lagi nih. Kali aja yang kemarin itu emang beneran lagi apes. Singkat cerita, malamnya sesuai rencana awal, Bakri cobain lagi lah tuh. Dia nyalain aplikasi ojolnya dia, nungguin ada orderan masuk apa enggak. Sambil ngopi itu kan, seret. 5 menit, 10 menit, tas. Masuk nih orderan. Tapi pas dia lihat alamatnya bro, alamatnya sama kayak kemarin. Persis Jalan Mawar 5 yang rumah itu. Karena nggak mau kena jebakan Batman lagi, Bakri cancel orderan itu. Dia mikir, mending gua nunggu orderan lain daripada gua ngikutin orderan setan ini lagi. Pikir dia gitu. Ya udah, sambil nunggu ngopi lagi gitu kan. Sret. Sampai kopinya udah setengah nih. Masih belum ada orderan yang masuk tuh bro. Akhirnya dia mutusin buat ngambil air dulu nih. Nah, baru jalan ngambil air, tiba-tiba ting, masuk orderan. Pas dia lihat, dek, anjir, orderan yang sama ke alamat yang sama. Bakri di situ, wah ini maksudnya apa gitu kan? Kok bisa kayak begini? Bukannya setahu gue orderan itu random ya? Kok bisa masuk 2 kali? Nggak pakai pikir panjang, cancel. Dia close lah tuh aplikasinya. Udah nggak beres nih. Udahlah, dia mutusin buat udahan ngopinya. Dia masuk tuh ke dalam rumah. Masuk ke dalam kamar, dia tidur tuh. Pagi harinya, bangun-bangun, dek. Yang pertama kali muncul di pikiran dia adalah orderan semalam. Kenapa kok bisa orderan itu masuk 2 kali gitu ya? Ya udahlah, dia siap-siap tuh, dia mandi segala macem. Dia pergilah ke tempat biasa mangkal gitu kan sama teman-temannya. Sampai di tempat mangkal, semuanya ada tuh kecuali satu, si Rahmat. Wih, kemana si Rahmat? Biasanya datang duluan dia. Nggak tahu, gue juga dari tadi nyariin dia. Biasanya dia nongol duluan. Gue udah telepon berkali-kali, tapi nomornya nggak aktif. Wih, kemana ya dia? Di situ sambil nungguin si Rahmat,
si Bakri keinget sama kejadian semalam. Dan di sini dia mutusin buat ceritain nih ke teman-temannya dia. Udah gak tahan dia, udah gatel. Ceritain tuh kan. Dan mereka berdua nih teman-temannya dengerin serius banget. Apalagi pas Bakri cerita tuh soal orderan yang sama masuk 2 kali. Gue bilang, lu jangan narik malam-malam deh. Serem tahu. Gila, ini pasti ada yang gak bener nih. Kayaknya cuma lu deh yang sering ngalamin kejadian aneh kayak gini. Iya, kenapa ya? Gue juga bingung. Ya udah, banyak-banyak doa aja, Kri. Gue sering doa kali. Gak lama setelah itu, Bakri dapat orderan lagi nih. Pas dilihat, oh aman. Bukannya kayak semalam. Ini beda lagi nih alamatnya. Udahlah, berangkat nih dia kan buat jemput si konsumen ini. Sampai di tempat konsumen, Pak Haryanto ya gitu kan, biasanya orang nanya kan, Pak Haryanto bener ya? Nah ini bapak-bapak yang dia kira Pak Haryanto itu kayak bingung gitu Pak. Kayak celingak-celinguk. Kayak nyari sesuatu. Si bapak itu bilang, iya bener saya Pak Haryanto. Ini Pak Bakri. Ya udah kan, bener. Dikasih lah tuh helm. Naik nih Pak Haryanto. Setengah jalan, nggak ada obrolan apa-apa tuh di atas motor. Dua-duanya diem aja tuh. Nah karena diem-dieman gitu, Bakri jadi kepikiran lagi nih soal kejadian semalam ya kan. Kira gitu kan. Sampai akhirnya tiba-tiba Pak Haryanto ini, penumpangnya, ngajakin ngobrol. Sudah lama jadi ojol, Mas. Ya baru 3 bulan Pak. Wah, lumayan lama ya, Mas. Kalau dibandingin sama yang lain, saya masih baru Pak. Memangnya masih ada yang lebih lama, Mas? Ada Pak, teman saya udah hampir setahun jadi ojol. Wah, sudah lama sekali ya. Biasalah obrolan basa-basi antara penumpang sama driver gitu kan. Ya Bakri ladenin aja, lumayan lah ada teman ngobrol, sedikit ngelupain apa yang dia alamin semalam. Perjalanan mereka masih lumayan jauh ternyata. Dan Pak Haryanto ini pengen dianterin ke bandara, katanya dia ada acara nih mesti terbang keluar kota. Dan waktu itu si Bakri bawa motornya ya nggak terlalu ngebut, nggak terlalu lama juga, sedang-sedang aja tuh. Udah tuh jalan lagi sampai akhirnya si Pak Haryanto ini ngajakin ngobrol lagi. Nanyain apakah si Bakri ini aktif ngojol nggak kalau malam-malam. Si Bakri bilang jarang, tapi begitu ngedenger Pak Haryanto ngebahas, narik malam-malam gitu kan, keinget lagi sama hal itu. Di situ Pak Haryanto ini ngingetin supaya hati-hati. Pak Haryanto bilang kalau di daerah situ baru-baru ini ada berita tentang dan ada penemuan jasad perempuan nih bro. Sekitar 4 bulan lalu lah di tempat yang agak terpencil. Dengan kondisi yang mengenaskan lah, bisa dibilang mukanya hancur tuh berdarah-darah. Nah ngedenger, hancur berdarah-darah gitu kan. Flashback ke sosok perempuan yang ada di jendela itu. Pak, itu laki-laki atau perempuan, Pak? Perempuan, Mas. Kan saya bilang perempuan. Dengar-dengar sih. Bakri langsung nelen ludah dia. Jangan-jangan itu adalah perempuan yang sama yang dia lihat waktu itu di jendela rumah kosong itu. Bakri langsung diem 1000 kata tuh. Pengen nanya lebih lanjut tapi takutnya makin mengerucut membenarkan kalau itu perempuan yang sama. Singkat cerita, sampailah di bandara, Pak Haryanto turun tuh. Dia bayar tuh sesuai aplikasi, nggak lupa dia ngasih tips nih. Baik nih Bapak. Ya udah nggak lupa Bakri terima kasih itu kan. Dan abis itu dia cabut tuh balik ke pangkalan. Singkat cerita, setelah sampai di tempat mereka mangkal, langsung ceritalah dia nih ke teman-teman yang nongkrong di situ kan, ke si Agus sama Yono soal ceritanya Pak Haryanto tadi tuh yang nemuin jasad perempuan. Nggak ada Kri. Aku udah jadi ojol bertahun-tahun, nggak pernah ketemu apalagi jalan mawar. Aku juga nggak tahu. Soalnya nggak pernah ngojol malam. Kalau bukan begal, terus kenapa perempuan itu mati? Ya, bisa aja masalah asmara. Bakri udah lelah lah di situ kan, dia diam aja tuh. Habis itu dia pulang nih ke rumah, istirahat tidur. Besok paginya, kalian inget nggak siapa satu orang yang nggak ada di tongkrongan? Rahmat. Rahmat udah 3 hari nih bro, nggak nongol-nongol di tempat mereka biasa mangkal. Nah si Bakri sama temen-temen yang lain penasaran nih, kenapa si Rahman itu tumben nggak nongkrong gitu kan? Apa jangan-jangan sakit atau apa? Akhirnya si Agus ini nyaranin, gimana kalau kita jenguk ke rumahnya aja deh, siapa tahu lagi ada di rumah, emang beneran lagi sakit. Ya udah singkat cerita, sampai di depan rumahnya Rahmat, dia ngeliat si Marni ini
istrinya si Rahmat lagi duduk santai di teras tuh. Kayak nggak ada hal-hal yang aneh nih. Di situ Bakri karena mungkin udah akrab gitu ya sama keluarganya si Rahmat, langsung disapa tuh bininya kan, Bu Marni gitu kan. Udahlah duduk tuh, duduk. Di situ yang bikin aneh adalah apa yang dibilang sama Bu Marni. Loh, Mas Rahmat kemana? Kaget lah Bakri sama yang lain kan lah. Ini bininya sendiri aja nggak tahu. Akhirnya ceritalah kalau Rahmat ini udah 3 hari nggak nongol. Makanya mereka pikir mungkin Rahmat tuh lagi sakit di rumah. Tapi yang mengejutkan adalah si Marni istrinya ini juga nggak tahu. Di situ Marni mulai panik bro. Bakri coba tanya-tanya nih. Tenang mbak, memang Rahmat terakhir muncul tuh kapan? 3 hari yang lalu, dia pamit mau ngojol malam-malam sekitar jam 10. Katanya dapat orderan banyak. Bakri ngangguk-ngangguk aja tuh kan. Tiba-tiba dia keinget sama berita dari Pak Haryanto tadi, penumpang penemuan jasad perempuan. Nggak pakai pikir panjang, Bakri langsung ngajak Yono sama si Agus tuh buat pergi ke jalan Mawar itu. Yono sempet yakin lu Kri, tapi si Bakri tetap kekeh. Ayo, udah nggak mau debat ya. Ya udahlah, langsung gas motor tuh si Bakri. Diikutin sama Yono dan Agus. Dan singkat cerita, sampai di jalan Mawar lagi, sampai di rumah kosong itu. Mereka bertiga parkirin motor, langsunglah mereka masuk nih pelan-pelan. Mereka sibak dulu tuh semak-semakan, sret. Si Yono protes aja tuh, konyol lu Kri. Ini motor Rahmat aja nggak ada di sini. Bakri kesel, udah lu bantu aja lah ngomong mulu. Tetep tuh cari si Bak, srek gitu kan. Des. Ada jaket ojol tuh. Tapi kok kayak posisinya tengkurap gitu. Langsung dipanggilin lah, Gus, Yon, lihat nih. Pas mereka ngedeketin sosok yang pakai jaket ojol sambil tengkurap itu, dilihat-lihat, wih, bener sosoknya mirip Rahmat. Yono udah ketakutan banget tuh bro. Dia bilang, ayo pulang aja lah. Tapi Bakri nggak mau. Yon, kalau kita pulang nanti gimana? Siapa tahu kan itu Rahmat. Jangan. Nanti kamu malah dituduh. Gimana kalau kita telepon polisi aja? Akhirnya Bakri telepon polisi lah. Kebetulan dia punya kenalan polisi. Singkat cerita nggak lama kemudian datang nih polisi. Waktu polisi ngebalik badannya si sosok yang pakai jaket ojol ini, di situ Agus, Yono sama Bakri langsung loncat bro. Des, wah anjir lemes. Karena bener, itu ternyata si Rahmat bro, di perutnya ada bekas kayak trot gitu. Di situ polisi langsung ngebawa jasadnya Rahmat nih. Mau dibawa ke rumah sakit buat diperiksa. Dan penemuan ini ternyata bikin heboh karena udah yang kedua kalinya. Di situ Bakri minta polisi tangkep nih siapa pelakunya yang udah bunuh sahabat kita. Polisi di situ cuma berjanji kalau mereka bakal berusaha semaksimal mungkin. Selesai pemeriksaan di rumah sakit, jenazahnya Rahmat dibawa pulang nih. Wah, Marni istrinya Rahmat ngeliat jenazah suaminya datang ke rumah. Nangis histeris lah bro, udah kayak orang gila. Keluarga sama temen-temennya coba buat nenangin nih. Tapi gimana ya namanya suami sendiri meninggal dengan keadaan kayak gini, siapa yang gak histeris coy. Akhirnya Bakri ngajak yang lain tuh si Agus sama Yono buat ya udah kita biarin aja dulu gitu kan. Keluar nih mereka merokok. Sore itu juga jenazahnya Rahmat dikebumikan nih bro. Semuanya pada sedih tuh ya kan, bertanya-tanya siapa yang udah ngelakuin ini. 3 hari setelah pemakaman itu, Bakri mulai narik lagi. Kali ini dia nyalain aplikasi ojol malam-malam tuh, siapa tahu dapat orderan. Dan udah siap-siap juga nih buat mencet cancel gitu ya. Begitu yang masuk, jalan Mawar, cancel. Udah tuh sambil nunggu ya kan. Kepikiran tuh soal si Rahmat, kok bisa kayak gitu. Gak lama, ting, masuklah orderan. Bakri lihat alamatnya kan sambil deg-degan nih. Anjir, apaan alamatnya nih? Jalan Anggrek. Udah, dia langsung pakai jaket ojol, pamitan sama ibunya. Tapi di sini ibunya kayak yang ragu gitu loh. Kayak yakin kamu Mat mau narik malam-malam. Tapi Bakri bilang, iya Bu, udah tenang aja. Yang penting doain aja. Sejak dengar kabar Rahmat, ibu jadi khawatir. Tenang saja Bu, Bakri nggak bakal ambil orderan dari Jalan Mawar. Bakri senyum gitu ya. Dia nyalain motornya, dia berangkat. Malam itu, meskipun masih ada rasa takut, dia udah niat bawa motor dengan hati-hati nih bro. Dan berharap gak ada kejadian aneh lagi. Nah di tengah-tengah perjalanan, Bakri ngeliat ada perempuan nih, berdiri di bawah lampu jalan gitu kan. Lambain tangan gini, ke arah si Bakri. Bakri minggir lah nih kan.
Takutnya di perempuan entah kenapa-napa atau gimana gitu kan, dia minggir. Pas dipinggirin motor, dilihat dari deket itu cewek, ternyata bro, ini cewek mukanya hancur. Langsung teriak deh, wajar. Langsung ngebut, vreng. Ternyata ini jalan anggrek juga gak kalah serem sama jalan mawar. Udah mah sepi, gelap, penerangan jarang. Dia terus ngebut tuh kan. Dan ketika mau sampai di ujung jalan, tiba-tiba cewek bro, rambutnya panjang, muncul di tengah-tengah jalan. Sampai Bakri mesti seret, dia ngerem mendadak tuh, hampir dia nyusruk ke sawah. Nah pas lagi coba buat benerin posisi, kok ceweknya udah nggak ada. Bakri selingkuh kan nyari cewek itu, tapi bener-bener udah nggak ada itu cewek. Nah kan udah terlanjur gitu ya, kayak di jalan mawar tuh bro, anterin orderan. Baru beberapa meter dari tempat dia hampir nyusruk tadi, perempuan itu muncul lagi. Perempuan yang sama, pakai baju putih, rambutnya ke depan. Bakri di sini mikir, anjir, apa jangan-jangan perempuan ini ngelarang gua buat pergi ke sana? Akhirnya di situ si Bakri mutusin buat muter balik. Nggak jadi tuh dia ngambil orderan. Sampai di rumah Bakri buru-buru batalin tuh orderan yang masuk. Dia nggak mau ambil risiko lagi. Malam itu dia pengen tenang aja. Akhirnya dia mutusin buat tidur. Besok harinya Bakri milih buat berangkat agak siangan. Dia pengen nyantai dulu lah. Akhirnya dia bikin tuh teh, roti sambil nyalain TV. Dia tonton berita gitu kan, pas banget nih berita muncul. Berita apa gitu kan. Ternyata berita tentang Rahmat bro. Berita terbaru yang bilang polisi curiga nih, kalau ada sindikat dan bisa jadi pelakunya adalah sesama ojol. Dan berita itu juga bilang kalau polisi belum bisa mastiin pelakunya. Tapi mereka udah dapet ciri-cirinya. Makin penasaran lah si Bakri kan, siapa nih ya pelaku komplotan begal ini. Nah di sini Bakri mulai mikir yang enggak-enggak nih sama temen-temennya. Si Yono sama Agus tuh. Apa jangan-jangan si Yono lagi? Apa jangan-jangan si Agus nih? Kalau Agus nggak mungkin. Soalnya Agus kan paling nggak mau tuh narik malam-malam. Kalau Yono paling males tuh orang diajak ngebahas hal-hal mistis. Atau apa soal begal. Nggak tau lah. Pokoknya di situ si Bakri mutusin buat pindah tempat mangkal. Nggak mau tuh sepangkalan sama si Agus sama Yono lagi. Hari itu Bakri milih tempat mangkal yang lain. Ketemu Yono di jalan, bodo amat. Malamnya Bakri tidur, dia mimpi nih serem banget bro. Dia tuh mimpi si Rahmat dikejar-kejar sama orang-orang badannya gede-gede pakai penutup kepala. Bakri pengen bantu temennya itu, ya kan, sampai teriak-teriak, tapi orang-orang itu malah nyerang Rahmat. Di ujung mimpi, orang-orang itu menujrep perutnya Rahmat. Disitulah Bakri kebangun kaget. Lega, ternyata itu cuma mimpi doang. Dia langsung minum air putih itu yang banyak kan. Nah dari mimpi itu dia kepikiran, kayaknya Rahmat ini mau nunjukin deh siapa yang udah ngakhirin nyawa dia. Akhirnya dia kepikiran nih, pengen nanya soal mimpi ini ke orang. Dia tanyalah ke ibunya kan, Bu, Bakri mimpi gini. Nah ibunya nyaranin buat pergi ke satu orang nih yang katanya jago nafsirin mimpi. Ya udah, si Bakri pergilah ke orang ini kan, diceritain tuh mimpi dia soal Rahmat. Nah si orang ini yang tukang nafsirin mimpi bilang, dia memang mau kasih tahu, tapi terhalang. Mungkin dia tidak bisa ngomong jelas siapa orangnya. Coba ingat-ingat, ciri-ciri orang yang mengejar kamu di mimpi. Mirip siapa itu? Bakri di situ mikir, oke, kalau dapat mimpi kayak gitu lagi, dia harus lebih peka. Dia harus lebih coba inget ciri-cirinya kayak gimana. Tapi kan di mimpi bro, ya kan, maksud gue nggak bisa kita kontrol gitu, atau bisa. Sepulang dari situ, Bakri coba inget-inget tuh mimpinya kan. Dari ukuran badan kayak si Yono, perawakan mirip banget Yono, fix ini pasti Yono pelakunya. Akhirnya dia niat mau nyamperin Yono nih, pengen menginterogasi dia. Baru mau jalan, tiba-tiba ada telepon masuk bro. Lah siapa nih, diangkat polisi nelpon. Yang pada intinya Bakri ini pengen dimintai keterangan, pengen dimintai informasi dan bukti-bukti gitu. Ya udah Bakri langsung setuju, dia pergilah ke kantor polisi. Sampai di kantor dia diajak masuk ke satu ruangan, kayaknya ini ruangan buat interogasi. Di sini polisi nggak pakai basa-basi, langsung nanya, kamu kapan terakhir kali lihat korban? Ya udah si Bakri ceritalah apa yang dia tahu kan, dia nyerocos saja tuh, termasuk orderan dari jalan mawar itu. Hampir 2 jam tuh si Bakri ditanya-tanyain sampai akhirnya dia dibolehin buat pulang. Dan dia nggak pulang sebenarnya, dia rencananya mau pergi ke tempat mangkal dia yang lama tuh, yang ada Yono sama Agus. Pengen ngelabrak si Yono, bener aja. Begitu sampai dia ngelihat si Yono sama Agus lagi asik tuh main HP. Bakri yang udah kesel nggak pakai babi bu langsung narik kerahnya Yono kayak begini.
Bang, lu ngaku aja. Lu yang bunuh Rahmat kan? Lo gila, Kri. Mana mungkin gue habisin temen sendiri? Lepasin gak? Bakri masih gak percaya di situ. Langsung ditonjok tuh si Yono. Yono yang gak terima, bales juga tuh kan. Berantem nih mereka berdua. Lama-lama orang-orang sekitaran mulai ngumpul tuh. Penasaran kan lihat orang berantem. Agus yang pengen misahin mereka malah ketampol dia. Untungnya gak lama polisi datang nih bro, ngebubarin tuh. Ya udah, masing-masing Bakri sama Yono cabut dari tempat itu. Malam harinya, Bakri lagi sibuk nih ngelapin luka gara-gara habis berantem sama si Yono gitu kan. Posisi dia waktu itu lagi di teras tuh bro, lagi ngelapin luka tuh kan. Lagi di momen kayak gitu, tiba-tiba, cek, apaan tuh ya gitu kan. Jadi di depan rumahnya si Bakri ini ada satu pohon. Nah di bawah pohon ini tiba-tiba dia ngeliat ada perempuan. Si Bakri yang udah kesel dan tahu kalau itu bukan orang, nggak takut dia, tapi malah dia, apaan sih lu ganggu mulu, pergi. Tapi sosok perempuan ini bukannya pergi, malah ngedekat. Barulah di sini Bakri naik tuh bulunya, dia masuk ke dalam rumah, dia masuk ke dalam kamar, dia coba buat tidur. Des, mimpi lagi dia. Mimpi lagi ada di satu ruangan gelap dan ada perempuan itu yang di bawah pohon. Cuma perempuan ini itu lagi ada di pojokan, cuma diem aja. Di dalam mimpi itu, sebenarnya Bakri pengen nanya, maunya apa sih nih cewek? Tapi tiba-tiba perempuannya dalam mimpi itu, yang tadi cuma diem aja. Nyekek si Bakri, teriak-teriak lah tuh si Bakri kan. Sampai akhirnya dia ngedengar suara. Nak, Bakri, nak bangun nak. Ibu, Bakri kira siapa? Kamu teriak-teriak sendiri. Makanya ibu bangunkan. Mimpi buruk ya? Bakri cuma ngangguk aja tuh. Iya bener, habis mimpi buruk. Bingung dia kenapa itu ceweknya kek gitu kan. Kenapa itu cewek nyerang. Seharian tuh si Bakri kepikiran aja sampai akhirnya dia mutusin buat pergi lagi ke kenalan ibunya tuh yang nafsirin mimpi dia sebelumnya. Dan si orang ini bilang, katanya si perempuan itu ngelarang si Bakri. Jadi pertanyaan, ngelarang apa? Orang perasaan cuma berantem sama Yono doang. Pulanglah dia ke rumah. Malamnya tidur mimpi lagi. Perempuan itu lagi. Di sini Bakri kepikiran bro. Ketika pas bangun, apa jangan-jangan gue mesti minta maaf ke Yono ya. Akhirnya Bakri nekat nih ngedatengin si Yono. Dan pas ketemu Yono, Bakri langsung lah tuh. Yon, gue sorry banget ya kejadian itu. Gue gak mau nuduh lu atau pengen berantem sama lu, gue cuma masih belum terima nih soal kematian Rahmat. Dan untungnya Yono di sini legowo juga gitu, ya nggak apa-apa Kri, gue juga minta maaf. Setelah momen itu, si Bakri udah nggak mimpi yang aneh-aneh lagi. Satu masalah selesai. Tapi masalah yang lain adalah si Bakri ini masih belum ketemu sama pelakunya. Cuma dia bertekad, udah gua gak mau nuduh sembarangan lagi. Pasti ada cara lain nih buat nyari tahu siapa pelaku sebenarnya. Akhirnya Bakri mutusin buat mangkal lagi tuh di tempat lama dia tuh ya kan. Yang nongkrong sama si Agus sama si Yono. Tapi ketika sampai di tempat mangkal itu, wah kok sepi. Dan udah hampir seminggu tuh bro, si Yono sama si Agus nggak nongol. Di sini Bakri ngerasa bersalah gitu kan. Aduh, apa jangan-jangan berantem kemarin mereka jadi mutusin buat mungkin pindah tongkrongan kali ya. Tapi nggak lama kemudian dia lega nih. Kenapa? Karena dia ngelihat Yono datang. Tapi yang aneh Yono ini kok nggak kayak biasanya gitu loh. Mukanya pucet, kayak habis lihat setan. Ditanyalah sama si Bakri. Lu kenapa Yon? Semalam gue narik terus ngebonceng cewek mukanya hancur. Gue sampai lari ninggalin motor gue. Untungnya motor gue nggak hilang. Lu pasti mau nganter orderan ke Jalan Mawar ya? Atau Anggrek? Lo kok lu tahu Kri? Mungkin cewek itu korban begon. Dia pengen nyegah orang-orang supaya nggak jadi korban selanjutnya. Makanya dia gangguin orang yang mau lewat sana. Bisa jadi sih Kri. Tapi serem banget sih mukanya. Gue nggak bisa tidur kalau keinget. Ngomong-ngomong, si Agus kemana ya? Nggak tahu gue. 2 hari ini dia nggak nongol. Pertanyaan nih bro, apa jangan-jangan Agus bernasib sama kayak Rahmat? Siang itu mereka berdua dapat banyak orderan tuh alhamdulillah ya. Sibuk lah siang itu. Dan sampai maghrib si Bakri masih sibuk aja tuh narik. Dia baru bisa istirahat setelah habis maghrib tuh. Balik ke rumah, Bakri duduk tuh langsung nyalain TV. Dan dia kaget bro. Pas TV itu nyala, yang pertama kali muncul mukanya Agus. Agus lagi sama beberapa orang pakai baju oranye. Di sini,
Agus kenapa pakai baju oranye, ditahan dia. Langsung fokus lah dia kan merhatiin tuh TV. Di berita itu polisi bilang kalau dia udah nangkap 5 orang yang termasuk dalam komplotan begal. Yang dimana komplotan ini udah menghabisi 2 orang. Bakri shock di situ. Ternyata selama ini si Agus. Si Bakri lanjut tonton berita itu. Dan wartawan mulai bertanya-tanya tuh sama si Agus kan. Di situ Agus kelihatan sedih banget bro ditanyain sama wartawan. Dia cerita kalau awalnya dia ini cuma mau ngincer orang-orang yang lewat di Jalan Mawar aja. Dan ternyata salah satu korbannya itu adalah si perempuan itu yang jasadnya ketemu beberapa bulan yang lalu. Dan di berita itu juga si Agus ngejelasin yang intinya gini. Waktu itu sebenarnya dia nggak ada niatan buat ngehabisin nyawa temennya sendiri. Dan dia mention nih temen satu pangkalan dia ngajakin ngojek malam-malam tuh. Mereka nyuruh saya pesan orderan fiktif. Saya sudah ingatkan jangan sampai terjebak. Syukurnya 2 teman saya selamat. Tapi Rahmat malah datang. Dia yang jadi korban. Bakri langsung nangis ngedenger itu bro. Dia gak nyangka kalau ternyata selama ini adalah Agus. Dulu dia salah udah curiga sama Yono. Tapi yang gak bisa dia terima adalah ini temen satu tongkrongan dia. Temen dia mangkal pelakunya bro. Dan juga ternyata perempuan yang gangguin dia itu sebenarnya niatnya baik. Dia itu mau nolong. Jangan sampai si Bakri bernasib sama kayak Rahmat. Oke teman-teman, itulah tadi ceritanya. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor di House Horror selanjutnya. Gue Joe, see you on the next one.